Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahuma Suci Andini. Saya mahasiswi aktif Prodi S1 Administrasi Pendidikan di Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Hubungan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Dr. Raden Bambang Sumarsono, SPD MPD. Di sini saya akan membahas mengenai teknik-teknik hubungan masyarakat di lembaga pendidikan. Tanpa lama-lama, yuk simak langsung penjelasan kali ini. Topik pembahasan yang akan saya bahas yang pertama, urgensi teknik hubungan masyarakat. 2. Tujuan penggunaan teknik hubungan masyarakat. 3. Macam-macam teknik hubungan masyarakat. 4. Teknik hubungan masyarakat melalui media. 5. Fungsi media cetak dan elektronik hubungan masyarakat di sekolah. 6. Tujuan media cetak dan elektronik dalam teknik hubungan masyarakat di sekolah. 7. Prinsip penggunaan media cetak dan elektronik dalam teknik hubungan masyarakat di sekolah. 8. Menjalin kerjasama dengan pers. Topik bahasan yang pertama yaitu urgensi teknik hubungan masyarakat. Sangat diperlukan di mana lembaga pendidikan sangat membutuhkan masyarakat serta program yang baik. Dalam artian, sekolah di sini membutuhkan masyarakat, begitu sebaliknya, masyarakat juga membutuhkan sekolah. Apabila sekolah ada, namun tidak ada masyarakat, maka sekolah tersebut tidak akan berjalan karena tidak mempunyai siswa atau peserta didik. Selanjutnya ada tujuan penggunaan teknik hubungan masyarakat. Yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat. 2. Mengembangkan motivasi saling membantu. Dengan adanya hubungan sekolah dan masyarakat ini, bisa saling memotivasi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, mengembangkan program sekolah. Dengan adanya umpan balik atau saran yang diberikan masyarakat kepada sekolah, sehingga sekolah dapat mengembangkan program yang ada di sekolah. Yang keempat, menumbuhkan inovasi sekolah dan masyarakat. Topik yang ketiga yaitu macam-macam teknik hubungan masyarakat. Adapun macam-macam teknik hubungan masyarakat dibedakan menjadi 3, yaitu lisan, tertulis, dan perbuatan atau peragaan. Adapun teknik lisan di sini bisa berupa lokakarya atau sebuah pertemuan ilmiah yang kecil. Yang kedua ada workshop atau sebuah pertemuan sekelompok orang yang mempunyai keahlian yang sama. Yang ketiga pers conference atau sebuah acara yang menyiarkan sebuah informasi bagi masyarakat dari sekolah. Yang selanjutnya itu ada teknik tertulis, yaitu bisa berupa surat menyurat, yaitu merupakan kegiatan untuk mengadakan hubungan secara terus-menerus dengan pihak lain dengan tujuan itu bertukar informasi, di mana dengan zaman dahulu itu belum ada alat komunikasi seperti telepon. Yang kedua, rapot atau laporan kepada orang tua yang berisikan tentang perkembangan peserta didik di sekolah. Dan selanjutnya ada papan informasi atau suatu media yang digunakan untuk menyampaikan data kepada masyarakat. Topik yang selanjutnya ada teknik hubungan masyarakat melalui media. Media humas adalah semua jenis alat atau sarana yang dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan humas mempublikasikan produk atau jasa yang dijual agar produk mudah dikenal masyarakat. Media humas ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak merupakan suatu media informasi yang di dalamnya berisi lembaran sejumlah kata, foto, gambar dengan berbagai macam warna yang berfungsi untuk menghibur dan menyampaikan suatu informasi. Sedangkan media elektronik merupakan suatu media yang menggunakan elektronik untuk menyampaikan informasi. Adapun media cetak itu bisa berupa surat kabar, majalah, buletin, dan brosur. Surat kabar ini mudah ditemukan, murah, dan pendistribusiannya itu yang cepat. Yang kedua itu majalah, sebuah alat komunikasi berbentuk publikasi yang terbit berkala seperti seminggu sekali atau sebulan sekali. Biasanya yang berisikan mengenai kegiatan atau program sekolah yang dilaksanakan.
Yang ketiga itu ada buletin atau sebuah media komunikasi yang berisikan kegiatan sekolah yang bisa membawa nama baik sekolah. Seperti halnya himbauan peserta didik atau himbauan kepada masyarakat. Dan selanjutnya itu ada brosur, sebuah media yang digunakan untuk menyampaikan suatu promosi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sedangkan media elektronik bisa melalui televisi, radio, web, dan media sosial. Televisi merupakan sebuah media publisitas sekolah mengenai program sekolah. Seperti contoh, SMP Raden Fatah siapkan generasi cerdas berkarakter dan siap hadapi era 4.0. Selanjutnya itu radio, sebuah media yang menyebarkan informasi sekolah dengan luas melalui kegiatan penyiaran. Kalau radio ini hanya suara, sedangkan kalau televisi itu ada suara dan ada gambarnya. Yang selanjutnya itu melalui website atau sebuah halaman web yang berisikan informasi yang bisa diakses oleh siapapun. Dengan kita mencari informasi mengenai sekolah, kita bisa mengunjungi langsung website sekolah tersebut tanpa harus datang ke sekolah tersebut. Kita juga bisa menjumpai melalui media sosial yang bisa diakses, yaitu melalui media sosial Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada topik fungsi media cetak dan elektronik hubungan masyarakat di sekolah. Yang pertama, informatif. Sekolah menyampaikan informasi karena masyarakat membutuhkan informasi mengenai berbagai hal yang terjadi di masyarakat dan sekolah. Yang kedua, pendidikan. Sekolah sebagai sarana pendidikan atau mass education. Kemudian, PES membuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasan. Yang ketiga, hiburan. Dibuat untuk mengimbangi berita berat yang berupa cerita pendek, cerita bergambar, cerita bersambung, teka-teki silang, pojok, dan karikatur. Yang keempat, kontrol sosial, yaitu sikap pers ketika melaksanakan fungsinya yang ditunjukkan terhadap perorangan atau kelompok dengan maksud memperbaiki situasi melalui tulisan. Selanjutnya ada tujuan media cetak dan elektronik dalam teknik hubungan masyarakat di sekolah. Yang pertama, untuk memberitahukan informasi-informasi lembaga pendidikan kepada masyarakat. 2. Untuk memudahkan komunikasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. 3. Untuk mempromosikan lembaga pendidikan. 4. Untuk menjalin hubungan yang harmonis antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. 5. Untuk memudahkan masyarakat mengetahui perkembangan lembaga pendidikan. Selanjutnya ada prinsip penggunaan media cetak dan elektronik dalam teknik hubungan masyarakat di sekolah. Yang pertama, fleksibel, mampu menyesuaikan situasi dan kondisi. Yang kedua, affordable, mudah dijangkau semua orang. Yang ketiga, efektif dan efisien, mampu mencapai tujuan dengan cepat dan benar. Yang keempat, komprehensif, informasi yang diberikan secara keseluruhan atau saling terkait. Dan kelima, faktual, informasi yang diberikan sesuai fakta tanpa mengada-ngada. Yang terakhir ada menjalin kerjasama dengan pers. Suatu usaha untuk mencari publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak masyarakat dari sekolah. Adapun pedoman lembaga pendidikan dalam menjalin kerjasama dengan pers yaitu berbicara menggunakan sudut pandang kepentingan publik bukan organisasi. Kedua, membuat berita yang mudah dibaca dan digunakan. 3. Apabila lembaga pendidikan tidak berkenan pernyataan dikutip, maka pihak pers jangan mengutip pernyataan tersebut. Yang keempat, menyatakan fakta di awal. Yang kelima, jangan melakukan perdebatan dengan reporter. Hal ini dapat membuat lembaga pendidikan kehilangan kendali diri. Yang keenam, apabila dalam pertanyaan mengandung hal yang sensitif, maka jangan mengulanginya. Sekian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.